Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang universalisme Islam. Topik yang mungkin belum biasa terdengar, belum biasa diperbincangkan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Nah, sebenarnya apa sih universalisme Islam? Sebelum kita beranjak ke universalisme Islam, kita harus lebih dahulu memaknai ataupun mengerti definisi dari Islam itu sendiri, sehingga ketika nanti disandingkan dengan kata universalisme, kita bisa memahami kosakata tersebut secara menyeluruh karena kita sudah memahami apa itu Islam. Baik, Islam di sini kita artikan atau seringkali diartikan sebagai kata yang berasal dari salima gitu kan ya, yang mana salima ini artinya adalah selamat, sentosa, dan juga damai. Namun kata salima ini kemudian berkembang menjadi kata aslama, yang mana kata aslama ini artinya adalah berserah diri atau masuk ke dalam kedamaian atau kepasrahan gitu ya. Jadi Islam bisa kita artikan sebagai memelihara diri dalam keadaan sentosa, menyerahkan diri, patuh, tunduk ataupun taat gitu ya. Jadi ketika berbicara tentang apa itu Islam, Islam bisa diartikan sebagai sebuah bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Tuhannya. Ngomong-ngomong soal berserah diri, nah di sini ada 3 item yang mana itu merupakan gambaran dari apa itu berserah diri. Yang pertama adalah adanya ketundukan kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber otoritas yang memiliki kehidupan, yang memberikan kita nyawa dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pengarahan keselamatan dunia dan akhirat. Dari dengan adanya sikap kepasrahan dan juga ketundukan itu, tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk mendapatkan keselamatan, entah itu keselamatan di dunia maupun di akhirat. Mengingat kata Islam juga berasal dari kata salimah tadi, yang mana artinya adalah sebuah keselamatan. Kemudian yang terakhir, puncak dari ketundukan, kemudian tujuan yang mana itu tidak lain tidak bukan adalah keselamatan, adalah muara kedamaian. Jadi jika poin 1 sudah kita lakukan, poin 2 sudah kita lakukan, maka di poin ketiga berserah diri itu akan semakin terasa sempurna ketika kita sudah merasakan kedamaian dan juga ketenangan gitu ya di dalam jiwa. Nah, secara definisi bisa kita artikan bahwasanya Islam adalah agama yang bersumber pada wahyu yang datangnya dari Allah dan bukan juga dari Nabi Muhammad, dan fungsi dari Islam ini adalah pedoman untuk kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Sedangkan dalam definisi lain bisa juga diartikan sebagai ajaran yang sempurna bagi manusia, yang mana di dalamnya itu diajarkan tentang hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Apa sih sebenarnya fitrah kemanusiaan manusia? Allah sudah memberikan garis bahwasanya kita ini dilahirkan sebagai khalifah fil ard atau khalifah di muka bumi. Apa sih sebenarnya khalifah di muka bumi ini? Khalifah di muka bumi ini diartikan bahwasanya kita memiliki 3 sikap atau 3 tugas yang harus kita laksanakan di dunia. Yang pertama adalah hablum minallah, kemudian yang kedua hablum minannas, dan yang terakhir adalah hablum minal alam. Jadi kita memiliki kewajiban untuk menjaga relasi kita kepada Allah, kepada sesama manusia, dan yang terakhir adalah kepada alam semesta. Nah, dengan adanya Islam ini, maka ada pedoman-pedomannya nih bagi manusia sebagai hamba Allah itu harusnya seperti apa, entah itu di dunia maupun di akhirat. Nah, Islam sendiri di dalamnya itu mengandung 3 item. Jadi ada 3 pembahasan atau 3 hal yang disampaikan oleh Islam gitu kan. Yang pertama adalah tentang akidah, yang mana di sini mengenai keesaan Tuhan, tauhid dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua adalah syariah. Syariah yang mana ini merupakan prinsip-prinsip hukum. Bagaimana tata cara hukum ataupun kaifiyah dan juga batasan-batasan apa yang bisa dilakukan oleh manusia itu diatur dalam akhlak. Syariah. Kemudian yang terakhir adalah akhlak, di mana di sini seringkali diartikan sebagai nilai-nilai sikap, kemudian kebajikan, kemudian sesuatu yang sifatnya ruhiyah gitu kan ya. Itu dibahas dalam akhlak. Nah, 3 item ini, 3
sub pembahasan yang ada dalam Islam, baik itu akidah, syariah maupun akhlak ini mengandung dua aspek. Yang pertama adalah aspek kemanusiaan dan yang kedua adalah aspek kemasyarakatan. Maksud yang pertama nih, aspek kemanusiaan. Itu di dalamnya ada apa? Ada maqasidus syariah atau tujuan kenapa sih kok ada syariah itu ya? Ini khusus mungkin berlaku kepada syariah. Yang mana di dalamnya itu mencakup ada penjagaan terhadap agama, ada penjagaan terhadap akal, ada penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap harta dan juga keturunan. Coba kalau misalnya kita lihat, seringkali prinsip-prinsip hukum yang ada di dalam Islam itu tidak serta-merta Allah secara otoriter memberikan itu kepada manusia tanpa bisa dirasionalkan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita rasionalkan apa yang diinginkan oleh Allah, maksudnya melalui Al-Quran, itu akan terlihat bahwasanya tidak lain tidak bukan itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Bagaimana hidup untuk menjaga bagaimana manusia di muka bumi ini, yang pertama. Yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Ada harta misalnya, kalau misalnya mencuri tidak boleh, ini kan ada penjagaan harta untuk si manusia itu dan juga manusia yang lain, ya kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kemasyarakatan, yang dimana di sini mungkin akan lebih banyak kita tinjau dari bidang akhlaknya, karena dengan adanya akhlak diajarkan tentang kebajikan, apa itu keburukan, apa yang harus tidak kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, akhirnya akan muncul nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebebasan, nilai-nilai kehormatan, ada persaudaraan juga di dalamnya. Misalnya nih, kenapa sih senyum itu sebuah ibadah gitu kan? Oh, untuk menjaga persaudaraan. Kenapa kita harus menghormati yang lebih tua? Kenapa kita harus menyayangi yang lebih muda? Itu akan muncul nilai-nilai kehormatan dan lain-lain sebagainya. Kemudian topik yang selanjutnya adalah tentang Islam yang baru. Emang Islam ada yang baru? Emang ada Islam yang lama? Nah, sebenarnya yang dimaksudkan di sini adalah kita hendaknya berubah gitu loh, dari pemikiran yang mana agama itu seringkali diartikan sebagai sesuatu yang menyeramkan. Kalau misalnya kita tidak patuh, kita akan disiksa di neraka. Kemudian kalau kita lakukan sebuah kesalahan, kita akan mendapatkan dosa gitu kan. Kalau nanti mau masuk neraka itu ditimbang dulu, banyak pahalanya atau banyak dosanya. Nah, kita kan selama ini hanya disibukkan dengan sesuatu yang hitung-hitungan gitu loh. Apakah kita nanti masuk surga atau masuk neraka, apakah ini halal, apakah ini haram, apakah dia beragama Islam atau tidak Islam, kan hanya sebatas itu. Padahal Islam yang dimaksudkan di sini adalah ayolah kita sama-sama berpikiran tentang Islam yang lebih luas, Islam yang sifatnya itu menyeluruh, bisa diterima oleh seluruh kalangan, yang mana Islam tidak lagi sebagai dogma atau doktrin yang mana itu hanya mengajarkan tentang ada surga, ada neraka dan lain-lain, tapi juga ada kehidupan yang lain. Oh, ada ekonomi loh di dalamnya gitu, ada psikologi loh di dalamnya gitu loh. Ada relasi antara manusia satu dengan manusia yang lain loh. Jadi bukan hanya tentang ibadah aja, tapi bukan hanya kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan pahala ataupun mengurangi dosa gitu, tapi ada juga nih ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan. Oh, ada kewajiban kita sebagai manusia untuk menjaga kelestarian alam gitu loh. Jadi tidak hanya fokus pada ibadah, meskipun memang tujuan kita adalah untuk beribadah gitu kan ya. Akan tetapi ibadah di sini bukan berarti kita hanya vertikal kepada Gusti Allah saja gitu, tapi juga ada ibadah yang sifatnya itu horizontal, yang itu kepada sesama manusia. Ada toleransi, kemudian ada tidak saling mencemooh dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati. Ini sebenarnya kita ini diutus di dunia ini nggak cuma-cuma loh, tapi ada sesuatu yang harus kita kembangkan, ada peradaban yang harus kita bangun. Misalnya kita tidak serta-merta terus kita hidup sendiri, yang penting aku sholat, yang penting aku puasa, kan gak seperti itu. Tapi juga ada bagaimana kita membawa dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi misalnya
harus mengajak orang-orang ke yang lebih baik, membantu orang lain, bagaimana kalau masih ada ketidakadilan di antara masyarakat. Nah, itu adalah salah satu bentuk Islam ada di situ gitu loh. Bukan hanya tentang ayo dang podo sholat terus masuk neraka, masuk surga gitu ya, nggak hanya sebatas itu, tapi ada nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Sehingga Islam ini, Islam yang baru yang ingin didiskusikan lebih luas kepada umat Islam adalah Islam yang mana memahami kehidupan dunia ini adalah perantara untuk kehidupan di akhirat nanti. Jadi kita menggali kebaikan sebanyak-banyaknya, kebaikan yang sifatnya menyeluruh ya, global, kepada seluruh manusia, kepada alam, kepada nilai-nilai Islam yang sesungguhnya gitu loh. Dengan demikian kita bisa mencapai eksistensi yang lebih tinggi, yang itu juga akan mengantarkan kita kepada dunia akhirat. Nah, sekarang tentang universalisme Islam. Sebenarnya apa sih universalisme Islam di sini ya? Universal sendiri artinya kalau bahasa Latin adalah tentang alam semesta gitu. Artinya kalau secara bahasa Latin. Kemudian kalau bahasa Inggris diartikan sebagai sesuatu yang sifatnya menyeluruh ataupun umum. Nah, kalau universalisme, kalau ada kata isme, itu berarti sudah ada paham. Berarti paham yang melihat bahwa semua manusia itu sama dan sederajat. Ini yang ingin kombinasikan dengan Islam, sehingga universalisme Islam adalah di mana umat Islam itu merupakan suatu kesatuan gitu kan ya, yang mana meskipun dia itu beda bangsa, beda bahasa, beda suku, itu tetap memiliki hak yang sama gitu loh dalam Islam. Jadi Islam tidak membeda-bedakan negara ini mungkin nanti masuk nerakanya belakangan deh, kalau bukan bahasa Arab jadi nggak bisa masuk surga deh, ya nggak kayak gitu juga. Tapi di sini perlu dipahami bahwasanya Islam tidak membeda-bedakan, bahkan Islam memiliki jaminan yang sama gitu loh bagi setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, entah itu orang Arab ataupun bukan Arab, itu tetap memiliki hak yang sama. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran yang membedakan adalah atqakum, yang mana itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Nah, bagian dari ketakwaan di sini yaitu tadi hubungan vertikal dan juga hubungan horizontal kita juga baik. Nah, maka dari itu maksud dari universalisme Islam ini adalah membuat Islam itu lebih menyeluruh gitu ya, tidak hanya tentang diri kita sendiri kepada Tuhan, tapi juga bagaimana kita dengan sesama, bagaimana kehidupan sosial, bagaimana masih banyak orang miskin yang menderita, misalnya ada bencana alam ini kenapa? Karena buang sampah sembarangan. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Tidak hanya tentang diri kita sendiri, bagaimana kita udah sholat 5 waktu belum, udah haji belum, terus apalagi aku udah puasa Senin Kamis dan lain-lain, bukan hanya sebatas itu, tapi juga ada nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa dan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian, kalau misalnya Islam universal ini dipahami oleh seluruh umat manusia, maka itu bisa menjadi pedoman hidup yang mana itu menjadi bekal entah itu di dunia maupun di akhirat. Karena kenapa sih ini kan udah biasa aja Bu, kok kayak sesuatu yang istimewa? Kita perlu melihat banyak sekali ketidaksetaraan, ketidakadilan yang masih terjadi. Misalnya antara laki-laki dan perempuan, banyak sekali stigma yang mana laki-laki ini merasa lebih tinggi daripada perempuan dalam berbagai hal gitu loh. Padahal Islam tidak membedakan itu. Kemudian si miskin dan si kaya, misalnya dalam hal zakat nih, orang yang mengeluarkan zakat itu merasa lebih tinggi daripada orang yang diberi zakat, padahal tidak seperti itu. Justru hubungan antara orang yang berikan zakat dengan yang menerima zakat itu hubungan timbal balik. Kalau tidak ada mustahik, muzaki tidak bisa mengeluarkan zakatnya, yang mana itu merupakan kewajiban. Begitu juga si mustahik, karena mustahik ini memiliki harta yang mana hartanya itu masih berada di tangan si muzaki. Jadi keduanya memang memiliki hubungan timbal balik yang berkaitan gitu. Kemudian untuk
yang sekarang sering terjadi nih ya, misalnya dalam hal Arab dan non-Arab. Orang menganggap bahwasanya yang Arab akan lebih mudah untuk masuk surga. Kalau misalnya kita nggak bilang ma'asalama, itu tidak disarankan daripada kita bilang goodbye gitu kan. Harusnya tidak seperti itu. Ini adalah nilai Islam yang secara global, tidak lagi hanya melihat oh Arab non-Arab, oh perempuan laki-laki, tapi kita ini universal, sama. Yang membedakan adalah ketakwaan. Kemudian yang kedua, di dalam Islam universal ini menuntut seluruh umat Islam itu untuk merealisasikan semua ajaran Islam itu dalam aspek kehidupan. Jadi misalnya di dalam Al-Quran itu mengajarkan tentang kesetaraan tadi, atau tentang keadilan, itu juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya sesuatu yang cuma dibaca terus baca Quran tiap hari, tapi ternyata nilai-nilainya tidak pernah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan Islam universal di sini. Kemudian mengenai ciri-ciri universalisme Islam. Di sini ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama adalah ketika pemahaman tentang Islam itu adalah agama Allah, agama Islam yang bersumber dari Allah. Kalau sudah mencapai ini, kita sudah ada di dalam tahap Islam universal. Kemudian yang kedua, aspek Islam dalam berbagai hal. Kalau kita masih membahas bahwasanya Islam itu hanya halal haram, wajib sunnah, kafir, non-muslim, Islam, surga neraka, berarti belum. Karena di dalam Islam, kalau misalnya kita melihat secara menyeluruh, di dalamnya diatur pendidikan Islam, manajemen dalam Islam, kemudian bagaimana relasi keluarga dalam Islam, mendidik anak dalam Islam, dan lain-lain. Bagaimana hubungan sosial dalam Islam, bagaimana penjagaan alam semesta dalam Islam. Nah itu sebenarnya ada semuanya dalam Al-Quran. Namun banyak manusia yang hanya, atau umat Islam yang hanya berfokus pada oh ini nggak boleh, ini boleh, oh ini bikin kita dapat pahala, oh ini bikin kita dapat dosa, hanya sebatas itu. Kita harus mulai berubah, memahami bahwasanya Islam itu mencakup berbagai hal, tidak hanya tentang itu saja. Kemudian yang ketiga, Islam berlaku sampai akhir zaman. Jadi pemahaman tentang Islam itu akan terus sama sampai akhir zaman. Bukan berarti sekarang ada jual beli online, terus karena di masa Nabi tidak ada jual beli online maka itu haram. Nah, nggak seperti itu, tapi Islam itu bisa mengikuti perubahan, dimodifikasi sesuai dengan kemaslahatan manusia. Kemudian yang keempat adalah menempatkan akal dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini berarti manusia sebagai umat Islam itu diberi ruang kok oleh Allah untuk berpikir gitu loh. Jadi Al-Quran itu kan karena sifatnya umum, dia masih memberikan ruang bagi manusia untuk mengeksplor atau untuk berijtihad, untuk menafsirkan gitu loh. Sebenarnya ini bagaimana ya sesuai dengan kondisi yang sekarang, ini bagaimana ya dengan kondisi yang akan datang, kurang lebih seperti itu, namun tidak dengan hawa nafsu ya. Kemudian yang terakhir adalah menjaga rahmat bagi semesta. Jadi setelah akal tadi diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk menafsirkan dan menggali hukum yang sesuai dengan kebutuhan manusia, namun batasannya adalah bagaimana hal-hal tersebut memberikan rahmat bagi semesta. Kalau ternyata maslahah bagi manusia tapi tidak maslahah bagi alam semesta, maka itu juga bukan merupakan sebuah rahmat, sehingga itu bukan sesuatu yang baik. Nah, setelah kita mengenali universalisme Islam tadi, kita akan melihat nih sebenarnya universalisme Islam itu sudah ada belum sih di zaman Nabi, atau sebenarnya itu baru sekarang-sekarang aja ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita melihat secara menyeluruh apa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad itu melalui sejarah, melalui buku-buku ataupun kitab-kitab yang sudah ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya, maka kita akan menemukan universalisme Islam. Yang pertama adalah adanya kesinambungan risalah Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi dengan adanya kesinambungan itu kan menunjukkan bahwasanya Islam ini agama yang responsif, yang mana dia itu sesuai dan tidak menyalahi gitu, tidak yang sesuatu yang baru, tapi memang sesuatu yang memang sudah lama dikenal dan hidup di masyarakat, hanya saja dimodifikasi dengan sesuatu yang baru.
gitu kan ya. Itu yang dimaksudkan dalam hal ini. Jadi Nabi Muhammad sebagai penyempurna ya, sebagai penyempurna risalah yang sudah turun pada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian kalau misalnya kita melihat nilai-nilai yang ada dalam dakwah di awal-awal Islam, itu ada 3 aspek. Ada kesetaraan, ada kemanusiaan, dan ada keadilan. Kesetaraan jelas bagaimana di zaman jahiliyah anak perempuan bisa dikubur hidup-hidup, anak perempuan ataupun perempuan bisa menjadi harta waris. Nah, sedangkan ketika Islam datang, perempuan dimuliakan, bisa memberikan harta warisan, bisa menerima warisan, bahkan mengubur anak dalam kondisi hidup-hidup, khususnya perempuan, juga sudah dilarang oleh Islam. Jadi sangat menunjukkan bahwasanya sudah tidak ada lagi ketimpangan ataupun ketidakadilan yang ada dalam Islam. Kemudian ada juga kalau misalnya orang sekarang ada isu Black Lives Matter, maka seharusnya itu sudah ada dari sejak zaman Nabi. Kita mengenal Bilal bin Rabah gitu kan, yang mungkin berkulit hitam, tapi Nabi Muhammad tidak pernah membedakan. Bahkan Bilal adalah salah satu sahabat yang seringkali disebut-sebut dalam beberapa kisah-kisah Nabi gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang dihindari gitu dalam Islam, masalah putih dan hitam. Kemudian kemanusiaan, ada banyak hal yang bisa kita jumpai, keadilan juga. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai fenomena hijrah Nabi ke Madinah ini juga merupakan salah satu starting point di mana universalisme Islam itu ada. Karena dengan adanya perpindahan daerah yang mana itu mereka bertemu dengan orang-orang yang berbeda suku, berbeda negara, bahkan banyak dari mereka yang non-Islam gitu kan, itu menumbuhkan 2 nilai. Yang pertama adalah nilai-nilai toleransi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad melalui Piagam Madinah, kemudian pluralitas yang mana Islam itu bisa diterima oleh seluruh kalangan, baik itu beda suku, beda negara, beda kulit. Jadi inilah yang dimaksud dengan universalisme Islam, dan itu memang sudah ada sejak masa Nabi Muhammad awal-awal berdakwah. Kemudian ketika di peradaban modern, apakah universalisme Islam ini sudah hilang gitu ya, sudah nggak ada gitu? Ternyata masih ada, karena memang itulah Islam yang sebenarnya gitu. Islam itu sudah mengandung nilai itu, jadi nggak mungkin nggak ada. Dalam sebuah jargon yang sudah dikenal, mungkin sudah didengar oleh beberapa teman-teman, ada istilah al-Islamu sholihun likulli zaman wa makan, yang mana di sini disebutkan bahwasanya Islam itu berlaku untuk semua waktu dan juga tempat. Bisa di Eropa juga masih tetap bisa berlaku, di Indonesia juga masih bisa, di Malaysia juga tidak ada. Jadi Islam itu nggak khusus untuk bangsa Arab saja, bahkan kehidupan kita harus seperti kehidupan orang Arab ya enggak juga gitu loh, karena Islam bisa menyesuaikan, Islam itu bisa masuk gitu loh ke dalam setiap jenis komunitas ataupun sosial manusia. Kemudian yang selanjutnya di sini kita bisa melihat bahwasanya Al-Quran hanya memberi ketentuan-ketentuan yang sifatnya umum yang tadi saya sebutkan, yang mana itu bisa menjawab persoalan manusia yang selalu berubah. Kita tahu manusia itu makhluk dinamis ya, yang selalu berubah, apalagi ada perkembangan teknologi. Hal itu bisa merubah tatanan sosial masyarakat, psikologi individu, dan ini bisa dijawab oleh Al-Quran karena Al-Quran memberikan ketentuan secara umum dan global. Kenapa demikian? Karena keumuman Al-Quran tadi memberikan ruang kepada pemikiran manusia, yang mana manusia itu akhirnya membuat sebuah gagasan yang mana itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Kok kesannya nanti manusia cuma cari enaknya gitu ya? Enggak, ada rulesnya. Ada nanti di pertemuan selanjutnya ada ilmu usul fikih, ada ilmu filsafat, ada ilmu fikih, yang mana itu akan menjadi batasan-batasan pemikiran manusia ini untuk mengeksplor apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian apabila sudah ada pemahaman yang secara menyeluruh mengenai Al-Quran dan juga akal, maka di situ akan muncul berbagai ilmu pengetahuan yang baru, yang mana itu bisa menjawab permasalahan manusia. Kurang lebih gambaran singkatnya seperti ini ya. Jadi Al-Quran, kemudian
ketika bertemu dengan akal, kemudian akan melahirkan sebuah ilmu. Di surat Yunus 101 disebutkan bahwasanya kita diminta untuk memperhatikan apa yang ada di langit dan bumi. Jadi kita tuh nggak disuruh diem aja di bumi ini cuma ibadah doang gitu kan, enggak, tapi juga harus berpikir, harus mencari ilmu, menggali ilmu pengetahuan, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang dibutuhkan di bumi, dan bagaimana yang harus kita lakukan demi kemaslahatan akhirat, kurang lebih kayak gitu. Bahkan di salah satu ayat yang pertama kali turun itu ada kalimat Iqra, yang mana Iqra di sini seringkali diartikan sebagai membaca secara harfiah maupun membaca secara kauniyah, yang itu sifatnya keadaan, alam. Jadi membaca realita dan membaca teks gitu loh. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh Islam, yang mana sebenarnya nilai universal Islam itu ya Islam itu sendiri. Hanya saja banyak manusia umat Islam yang hanya fokus pada Islam sebagai agama yang dosa, neraka gitu kan, padahal ada banyak sekali nilai-nilai yang tercantum di dalam Islam, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan juga nilai kesetaraan. Sehingga Al-Quran ini menggambarkan bahwasanya perkembangan ilmu pengetahuan termasuk penggalian nilai-nilai dalam Al-Quran adalah tugas manusia. Jadi manusia sudah diberikan akal itu ya fungsinya buat ini gitu loh ya. Sehingga predikat Khalifah fil Ard itu mewajibkan kita untuk berperan secara aktif dalam mewujudkan cita-cita rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini enggak secara tiba-tiba, tapi kita bisa mengembangkan lebih luas lagi karena dunia yang terus berubah, sosial masyarakat berubah gitu juga, maka kita butuh pemahaman yang bergeser juga gitu loh. Karena itu bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Baik, demikian penjelasan saya. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.